kabarnya teman-teman hari ini? Kali ini Mbok Bot akan idrik untuk mengunjungi ladang warga yang sedang panen kentang. Mau tahu keseruannya? Ikuti video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di ladangnya teman-teman. Untuk selanjutnya mari kita temui pemilik ladangnya. Karo buah digawakne jajan. Iyalah mumpung panen. Ana YouTuber teko digawakne jajan. Bengok sebak to. Pak Nadin, jenengan menjadi petani kentang itu sejak kapan? Mulai 2 tahun ini, Bu. 2 tahun. Terus dulu bibitnya dari mana? Bibitnya disuplai dari Indofood. Jadi di koordinasi kelompok seperti itu? Iya, di koordinasi kelompok. Kemudian dari pengalaman jenengan menjadi petani itu pernah nggak mengalami kegagalan? Kalau kegagalan secara total belum pernah, Bu. Cuman mungkin yang pertama dulu hasilnya kurang maksimal gitu. Cuman ya alhamdulillah masih untung lah. Berarti ada sesuatu yang memang perlu dihindari. Betul. Biasanya nopo sing marakne nopo jenengan rada mengalami kegagalan ngoten. Itu yang pertama cuaca. Yang pertama, dan juga waktu penanaman benih, penanaman bibit itu kita harus mencari bibitnya yang betul-betul bagus. Jadi ada benih datang, mau nggak mau kita harus menyotir. Jadi nanti kita pisahkan, itu ada yang agak busuk, itu masih ada, itu akan terjadi slam. Jadi pertumbuhannya setengah pertumbuhan itu belum maksimal, dia layu seperti itu. Nah, kita perlu nyotir dulu lah itu dari bibitnya gitu. Terus nanti ada obat-obat tertentu mungkin untuk mengatasi. Betul, kalau tentang obat kita semua petani mungkin nggak sama, tergantung kitanya. Mungkin biasanya suka yang pakai obat seperti apa, seperti itu. Kalau saya sendiri fokus kepada hanya 3 macam obat. Kalau saya seperti itu. Jadi memang cuacanya juga perawatan setiap harinya. Betul. Dan tidak lupa, Bu, kita tanaman itu juga bukan kasih sayang. Jadi setiap hari, kalau saya ya setiap pagi dan sore itu selalu kita lihat ada keluhan apa, sehingga ada sekecil kemungkinan yang mau menjadi penyakitnya si tumbuhan kentang. Jadi kita tahu seperti itu. Ya. Ya, secara logika kalau kita tidak pernah mengunjungi teman-teman, mengunjungi tanaman, bahkan tanaman pun perlu kasih sayang. Jadi dia bisa tumbuh dengan damai. Seperti itu. Terus dengan biasanya untuk 1 kilo itu kalau panen perbandingannya berapa, Pak Nadin? Kalau perbandingannya benih 1 kilo itu kalau benih 1 kilo itu maksimal kita harus mencari ya tingkat 10, itu baru kita mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal. Kalau 1/5 itu hanya hanya popokan. Kan ada rabu, ada tenaga kerja, terus nanti juga ada untuk operasional itu seperti obatnya. Kalau iklimnya itu
apa itu kurang mendukung. Ini kita obat itu ya agak membengkak. Kalau musimnya bersahabat seperti ini, panas seperti ini, wah nyantai-nyantai Bu. Paling tidak suka dengan hujan ya. Hujan dia juga membutuhkan, akan tapi minimal itu kehujanan tuh nggak ya 15 sehari atau itu malah baik. Tapi lah terus-terusan. Nah, lebah itu ya. yang paling kita takuti petani kentang itu kalau hujannya gerimis Bu, Ya. bercampur kabut. Itu yang bisa menjadikan jamuran kentangnya, tumbuhan kentang Kembang itu cepat. ya, Ya. cuaca seperti itu. Terus turunnya hujan malam. Ya. Di paginya petani nggak langsung bisa melihat seperti itu ya. Betul. Ya. Jadi perbandingannya teman-teman untuk 1 kilo itu bisa mencapai 10 kilo ketika dipanen. Itu baru kentangnya menjadi petani kentangnya untung. Tapi ketika bibitnya 1 kilo nanti panennya menjadi 5 kilo itu hanya untuk biaya operasional saja. Dan untuk tahun kemarin sama tahun ini bagaimana Pak Nar? Untuk Lebih banyak yang mana? ada peningkatan untuk tahun sekarang Bu. Kalau tahun kemarin itu betul-betul cuaca ya tidak mendukung, petani semua banyak yang merugi lah. Banyak yang merugi ya. Tapi alhamdulillah untuk saya, khususnya saya sendiri kemarin alhamdulillah kita juga untung lah. Karena kita berusaha bagaimana untuk mempertahankan kentang itu umurnya itu mencapai 75 sehingga 75 hari ya. iya buahnya kentang itu bisa agak maksimal. Kalau kemarin orang-orang itu teman-teman itu ada yang baru umur 40 itu daunnya itu sudah rontok, sudah habis, sehingga hasilnya ya tetap kurang maksimal seperti itu. Alhamdulillah. Terus nanti untuk panennya jenengan itu jualnya kemana? Kalau menjualnya kita kemitraan dengan Indofood. Kemitraan dengan Indofood, jadi benih disuplai dari Indofood, terus panennya ya kemitraan panennya ya ke sana. Untuk harganya kan dia juga Sudah ada patokan dari iya ada kontraknya. Tapi selama ini petani tidak dirugikan ya? Tidak. Kerjasama yang saling menguntungkan. Betul. Nah, terus ini kentangnya yang jenengan panen ini khusus untuk snack ya? Iya betul. Ya seperti bukan dari untuk konsumsi sehari-hari seperti yang kentang jenis ya, yang satunya gitu. Iya. Ya kalau ini kan kentang khusus dari Indofood itu khusus ya produk-produk Indofood seperti itu dibuat apa potato. Tapi kita masih dapat kok dikonsumsi ya agak berarti ya kurang lah seperti kentang biasa itu kurang. Kan ya untuk buat cemilan sendiri alhamdulillah mungkin masih juga ada, bisa. harus ada pelatihan keterampilan Ya, ya, khususnya betul. untuk ibu-ibu. Ya. Nanti bagaimana ketika petani itu panen kemudian tidak hanya dijual ke Indofood tetapi bisa diproduksi di desa, nanti bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarga kan gitu. Ya. Nanti. Terus dari Indofood juga ada kriterianya Bu. Seperti ini misalnya yang tidak masuk itu walaupun besar seperti ini agak hijau gini, ini tidak masuk ke pabrik ya seperti ini, walaupun ini besarnya masuk cuman ya ada hijaunya. Dan juga ada yang seperti ini modelnya kentang itu, ini kan juga cukupan besarnya, tapi model bentuknya itu ada seperti ini juga tidak masuk kalau ke Indofood. Ya, pilih yang kualitasnya bagus. betul. Terus ada lagi yang kena apa itu kena pacul Ada seperti proses ini panennya. ya, seperti ini juga enggak. Eman. Ya, enggak masuk. Eman sebenarnya. Tapi ya kecelakaan lah. Tapi alhamdulillah Bu, adanya seperti ini nanti dari tetangga-tetangga ikut bisa merasakan seperti itu. Yang tidak kesempatan masuk sedekah. ya, Semua betul. itu ada hikmahnya teman-teman. hikmahnya. Jadi ketika kentangnya tidak semuanya bagus, nanti tetangga-tetangga juga kebagian. Nah, termasuk nanti di video berikutnya saya akan Mbak Woidrik akan mengunjungi salah satu ibu rumah tangga yang sudah mempraktekkan untuk membuat keripik kentang, walaupun masih secara sederhana, tapi alhamdulillah bisa untuk dipasarkan. Pak Nar, untuk perkiraan penghasilan panjenengan sebagai petani kentang berapa? Kisaran berapa setelah dipotong istilahnya bersihnya? Kalau bersihnya, kalau kita melihat tanaman kita bisa maksimal ya Bu, kita bisa
daunnya itu masih segar sampai umur 75 sampai 80. Itu alhamdulillah kita itu dari benih yang saya tanam ya, kalau sing tempat ini toh ini 3 kintal. Tapi kita sudah bisa memprediksi dapatnya itu berapa benih 3 kintal itu nanti pendapatan mungkin hampir 3 ton lah, 3 ton. Ini 3 ton. Jadi kalau kita kalkulasikan benihnya aja 3 ton itu hampir 5 juta. Terus untuk biaya operasionalnya ya sekitar berapa ya, 5 juta mungkin. Jadi itu 10 semuanya. Jadi kita mendapat kalau harga jual 7.000 per kilo 7.200. Jadi ya 21 mungkin ya sih dibilang paling gampang ini ya kita mendapatkan keuntungan ya hampir 11 jutaan lah, 11-12 juta lah dalam 75 hari. Iya, 75 hari. Jadi dalam tidak genap 3 bulan ya. Enggak sampai 3 bulan. Cukup menggiurkan Ya. teman-teman. Ini yang benih 3 kintal. Oke. Mungkin masih ada lagi di sana, ada benih yang juga Yang paling 3 luas kintal. habis berapa kintal Pak Nar? Yang paling luas ini yang di atas ini ada dari teman-teman ada yang 1 ton. 1 ton, 10 ton per orang ini. Tinggal mengalihkan. Tinggal Monggo mengalihkan. teman-teman yang tergiur untuk menjadi petani kentang. Ya. Libur sekolah karena pandemi bisa membantu ibunya. Nanti kalau sudah besar mau jadi petani yang sukses, petani kentang yang sukses. Mau jadi petani yang sukses? Mau? Oke, siap. Yuk, kita akan melihat keseruan anak-anak untuk membantu ibu-ibu untuk memasukkan kentang ke dalam kaleng atau timba, teman-teman. Yuk. Mau menunjukkan bagaimana kentangnya masih di dalam. Kita akan coba. Sudah mulai terlihat. Ini mulai keruh lah. Nggak bisa rapi. Coba dilihat yang rapi, yang tadi teman-teman untuk kegiatan kita panen kentang hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channelnya berkembang. Dan jangan lupa Idrik hari ini.